Anda kembali bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan saat ini kami akan berbincang dengan Bupati Jayapura, Matius Awoytau. Selamat siang, Pak Matius. Ya, selamat siang, Metro. Baik, Pak Matius, dari laporan yang Anda dapatkan dari tim di lapangan, daerah mana saja Pak yang kemudian terdampak paling parah, Pak? Ya, ini ada 3 distrik ya, 3 kecamatan di bawah lereng Gunung Siklop. Itu kawasan Cagar Alam. Itu adalah kecamatan atau distrik Sentani, Sentani Timur, dan Waibu, dan sebagian Sentani Barat. Baik, ini kan ada mencakup 9 kelurahan, Pak. Wilayah mana saja yang sampai saat ini belum terjamah oleh bantuan dan saat ini masih terisolir, Pak? Ada laporan mengenai ini, Pak? Ya, itu ada, kalau kelurahannya ada 3 ya, itu ada di Sentani Kota. Tapi yang lain itu kampung-kampung, ada kurang lebih sekitar 26 sampai 28 kampung ya. Ini yang bisa dijangkau dengan akses yang dibuka hari ini. Kita belum lagi tahu beberapa daerah lagi di distrik sekitar pesisir, dan sampai hari ini juga belum ada info 22 kampung yang ada di sekitar danau yang sudah terendam. Jadi ada kawasan yang tidak bisa dijangkau, kemudian ada kawasan sekitar danau, ada puluhan ribu kampung, itu juga terendam. Yang sekarang kita dapat informasi hari ini di berbagai media, itu di 3 distrik sekitar kota, di bawah Gunung Siklop. Baik, kalau yang di dekat kawasan Danau Sentani saat ini masih belum ada informasi begitu ya Pak ya? Ya, itu hampir semua kampung terendam. Ada berapa kampung Pak total? Ada sekitar 24 kampung ya, 22 sampai 24 kampung ya. Ada berapa kakak Pak yang terendam di dekat sekitar danau itu Pak? Ya, ada ribuan kepala keluarga yang ada di sekitar danau. Baik. Dan itu ada di 4 kecamatan, 4 distrik yang ada di sekitar danau. 4 kecamatan yang ada di sekitar situ ya Pak ya. Berarti 4 kecamatan atau sekitar 24 kampung ini saat ini belum ada informasi apakah sudah terakses atau terbuka aksesnya atau belum begitu ya Pak? Karena ini terakhir terendam begitu ya? Ya, betul. Aksesnya kan dengan perahu. Ada speed, tetapi yang sekarang mereka sementara ini bisa mengatasi sendiri di rumah panggung, dinaikkan lagi, sekarang dilakukan. Tetapi yang mereka butuh hari ini adalah bahan makanan karena mereka rumah-rumahnya terendam. Mungkin itu ya yang sementara sedang dikoordinasikan. Tetapi yang korban meninggal ini yang tadi dilaporkan oleh Kominfo itu ada di sekitar kota. Ini informasi ini tidak termasuk Kota Madya Jayapura, ini baru Kabupaten Jayapura ya. Baru Sentani begitu ya? Yes. Baik, Pak Matius, bisa digambarkan kepada kami Pak, ini ada Danau Sentani ini apakah memang letaknya paling bawah di antara gugusan pegunungan Siklop? Artinya kalau memang iya, aliran sungai dan juga aliran air serta material banjir bandang berarti saat ini menuju ke arah danau atau seperti apa Pak? Ke arah danau pasti, ke arah danau ya. Karena ada pegunungan Siklop, di bawahnya kaki Gunung Siklop itu ada kota Sentani, Sentani Timur dan Waibu, kemudian ke bawahnya lagi danau. Jadi kalau dari sana banjir bandang itu pasti bawa air dan material bawa ke danau pasti. Artinya terpusat mengarah ke arah danau, artinya mungkin bisa dikatakan potensi jatuhnya korban akibat banjir bandang ini besar sekali di kawasan sekitar Danau Sentani ini, begitu ya Pak ya? Ya, untuk sementara belum ada informasi mengenai korban. Belum ada informasi? Ya, kita sementara sedang komunikasi lewat radio orari atau rapi dengan komunikasi masyarakat. Sementara belum ada. Baik, tapi 24 kampung yang ada atau terdapat di kawasan sekitar Danau Sentani ini saat ini sudah dibuka Pak aksesnya atau aksesnya masih? Bisa, aksesnya tidak ada masalah karena itu pakai perahu ya, perahu masyarakat yang ada di sekitar danau itu. Ada speed yang biasa berhubungan dengan kota. Yang sekarang mungkin mereka butuh adalah bahan makanan. Itu aja. Bahan makanan.
Baik. Artinya upaya yang saat ini dilakukan oleh tim dari Anda terhadap 24 kampung yang terdiri dari ribuan kepala keluarga yang di sekitar danau ini apa Pak upayanya Pak? Ya, sementara kita sedang lakukan untuk distribusi bahan makanan. Ya, untuk mereka supaya itu yang dilakukan dulu tanggap daruratnya. Hmm. Baik. Pak, ini dugaan sementara dari pihak BNPB adalah akibat kerusakan yang terjadi di pegunungan Siklop. Ini apa Pak tanggapan dari Pemda setempat Pak? Ya, itu memang benar bahwa yang ada di kawasan cagar alam Siklop itu sebenarnya itu bukan warga Kabupaten Jayapura. Ini adalah migrasi dari beberapa kabupaten yang ada di Papua. Mungkin karena kesulitan ekonomi dan kemajuan kota, sehingga dia berusaha untuk bertahan, terpaksa harus membuka kebun di kawasan-kawasan itu. Kita sudah menghimbau bahwa itu tidak bisa dilakukan untuk usaha-usaha itu karena itu sudah dilarang untuk kawasan tengah, dari sekitar kawasan penyangga ke atas itu. Tapi dengan berbagai upaya, dengan BKSDA, dengan teman-teman lingkungan, hanya menghadapi tantangan karena ada upaya kekerasan juga dari pihak-pihak itu dalam rangka mempertahankan, sehingga ini kita terus lakukan koordinasi, negosiasi, dan kita sudah sampaikan juga Pemda Provinsi untuk bisa kita menangani bersama-sama karena ini migrasi dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Baik, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya memang peringatan dari BNPB sudah ada, tetapi kemudian memang masyarakatnya yang tidak menggubris peringatan ini. Begitu, Anda ingin mengatakan seperti itu Pak Matius? Ya, itu juga benar, dan dari berbagai kelompok masyarakat juga peduli lingkungan, pemerintah itu sudah menyampaikan juga di bertahun-tahun kita informasikan kepada masyarakat bahwa kawasan ini sejak tahun 2007 pernah terjadi juga hal seperti yang dialami sekarang. Nah, dan waktu itu mungkin tidak separah sekarang ini. Nah, kita sudah himbau terus. Artinya setelah kejadian ini apa Pak upaya dari pihak pemerintah daerah agar kemudian kejadian ini tidak terulang kembali Pak? Ya, kami satu minggu yang lalu ya, itu kita rapat dengan tim lengkap Forkopimda, dengan provinsi juga. Nanti kita tegas untuk bagaimana bisa mengendalikan kawasan itu. Pemerintah daerah juga sudah membuat perda untuk pengendalian kawasan itu. Kita sudah bertekad untuk melakukan upaya-upaya, dan sekarang dalam rangka koordinasi, kemudian perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, termasuk juga aliran sungai dari Gunung Siklop, kota, dan masuk ke danau ini juga kita sudah rencanakan semua, kerjasama dengan Balai Sungai. Nah, ini ya dalam upaya ini kita belum tahu kalau hari ini bisa terjadi seperti ini. Baik, baik Pak Matius, apa yang ingin Anda himbau? Himbauan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Anda di Sentani dan juga Jayapura terkait bencana ini, Pak? Ya, ini persoalan lingkungan sebenarnya, karena kita tidak peduli untuk menjaga lingkungan di mana kita ada, di mana kita hidup. Kemudian juga masyarakat juga, apa yang kita himbau juga harus bisa memperhatikan bahwa ini juga untuk kepentingan bersama. Nah, korban yang terjadi ini juga untuk tidak mengenal siapapun, termasuk yang perambah hutan dan masyarakat yang lain. Jadi ini akibat dari tidak mengikuti apa yang kita sudah himbau selama ini. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan desain terhadap penanganan kawasan ini, dan mudah-mudahan tahun ini kita sudah masuk untuk pembangunannya. Artinya ini pelajaran untuk semua pihak termasuk terhadap pemerintah daerah sendiri begitu ya? Oh ya, pasti, Pak, pasti. baik. Pak Matius, kami membutuhkan konfirmasi apakah betul dari pihak pemerintah daerah sudah menetapkan tanggap darurat hingga 2 minggu ke depan Pak? Ya, untuk sementara 2 minggu ke depan sambil kita melihat, karena dari BMPG juga menyampaikan bahwa masih 1 minggu ke depan atau 1 minggu lebih juga cuaca ini masih berlangsung. Karena itu untuk sementara 2 minggu ke depan, dan kita akan lihat kemudian. Baik,
Baik, terima kasih Pak Matius Awoitau, Bupati Jayapura telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.